dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita, seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 16 ayat yang 13. Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Channel ini akan membagikan pengajaran dari Pastor Robert Lee mengenai nubuatan yang berasal dari Tuhan atau bukan. Langsung saja kita tonton videonya. Tolong jemaat Tuhan yang terkasih, banyak yang channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi bekal buat kita semua. To God be glory. Amin. Saya bersyukur waktu kita pertama kali ketemu itu Pastor Robert itu sangat menguatkan saya sebenarnya. Jadi waktu tiba-tiba kita ketemu pertama kali, dan buat saya itu seperti apa ya, seperti kayak membangun saya. Karena saya pernah cerita Pastor Robert kan, saya nggak pernah berpikir sama sekali bahwa saya akan membangun, akan live malam. Siapa yang mau, Pastor? Saya sekarang setiap Sabtu, ya sampai hari ini, nggak tahu lagi kalau nanti arahan Tuhan gimana ya, kita kan nggak pernah tahu arahan Tuhan berikutnya ya. Tapi sampai 3 tahun ini, Pastor, saya nggak pernah malam mingguan loh, nungguin di live. Ya. Siapa yang mau? Terus ada orang yang ngomong dengan gampang kan, kalau orang ngomong itu kan nyeplos gampang aja, bilang apa itu sesat, itu apa itu, cuma ini gampang. Padahal kadang-kadang yang ngomong seperti itu nggak ada fotonya, nggak ada orangnya siapa, atau ada fotonya ada orangnya. Saya percaya mereka nggak mungkin bayar harga seperti yang kita alamin, ya kan gitu loh. 3 tahun nggak malam mingguan, bayangin. Padahal saya, Pastor udah tahu lah cerita saya, 8 tahun saya bangun bisnis, saya keliling kemana-mana. Ini ada teman di Brunei juga, temannya Pastor yang Pastor Rainer itu kan pernah ketemu sama saya di Miri, terus kita bisa ketemu lagi ya kan di sini. Itu kan aneh juga gitu kan gitu. Miri, Malaysia, udah enak gitu kan gitu. Tapi tiba-tiba di tahun 2020, sebelum terjadi yang namanya global pandemi, sebelum terjadi yang namanya banjir besar, Roh Kudus bilang sama saya waktu saya pulang dari Singapura, Pastor. Jadi hari itu saya dapat tugas dari Tuhan untuk pergi ke Singapura untuk melayanin beberapa orang sebenarnya, tapi dengan duit sendiri. September, Oktober, November, Desember. Setiap bulan berangkat ke Singapura. Terakhir yang Desember yang paling maksudnya saya merasakan yang paling powerful lah ya gitu, yang paling banyak juga gitu kan gitu. Selesai saya capek di pesawat. Saya naik Garuda saat itu. Di pesawat saya melihat awan gelap turun atas kota Jakarta. Terus saat itu saya capek tidur, sampai rumah agak nggak enak badan juga, tidur. Ketika bangun ada suara, Pastor. Orang nggak tahu, oh itu suara dibuat-buat, ya terserah. Tapi kalau dilihat buahnya, saat ini saya tahu itu suara Tuhan. Amen. Dia bilang ini, kalau aku beri kamu waktu 10 tahun, apa yang kamu lakukan buat jiwa-jiwa? Kalau Pastor ngalamin seperti kayak suara seperti saya yang 8 tahun lagi giat-giatnya membangun bisnis keliling, tapi saya buat marketplace ministry di situ kan gitu. Saya doain orang juga. Cuma Tuhan seperti kayak mau kita masuk dalam level yang lebih lagi seperti itu. Nah, terus saat itu saya ingat itu 31 Desember 2019. Malam-malam, Pastor. Cuma pakai HP. Saat itu saya masih ada di radio. Cuma pakai HP. Makanya instruksi Tuhan itu penting sekali, Pastor. Betul. Kadang-kadang instruksi Tuhan, yes Lord, itu kita pingin tambahin. Pengen kita modifikasi gitu kan, supaya cantik atau gimana gitu kan gitu. Momentumnya kan pasti hilang, Pastor. Betul. Dan hari itu Tuhan bicara sama saya hanya 55 menit. Pesan Tuhan 2020. Bisa dilihat masih ada di YouTube. Salah satu saya bicara tentang Amerika, saya bicara tentang banjir besar yang akan terjadi. Saya bicara tentang ya pandemi yang akan terjadi. Saya pikir ya yang nonton berapa lah gitu kan gitu.
Sampai hari ini nggak salah 156.000 orang. Dan dari situ Tuhan mulai bicara sama saya. Mulai live 30 Maret 2020. Kalau Pastor pernah lihat live saya pertama kali, ingat gak? Siapa yang mau lihat? Wong pakai gorden, kemudian backgroundnya, kemudian laptopnya laptop butut. Tapi bisa ada 11.000 orang nonton, 10.000 orang nonton gitu. Amin. Kalau saya modifikasi hari itu, mungkin gak akan seperti itu. Kayak Tuhan bilang gini, kamu jadi salah satu contoh untuk anak-anakku yang mereka merasa seolah-olah mereka gak punya apa-apa, tapi mereka punya aku, Tuhan bilang gitu. Ya. Mereka punya rohku. Mereka berani bergerak menurut arahanku. Dan dengan hanya laptop butut aja, kalau Tuhan memang mau, Amin. kayak William Seymour, Betul. yang orang kulit hitam, mata satu, pencurahan Roh Kudusnya di mana? Kandang kuda. Di situ Tuhan bicara sama saya di situ. Dan tadi pastor ngomong tentang power of place. Saya ingin mengingatkan pada ribuan teman-teman yang ada di Zoom dan YouTube hari ini, khususnya yang ikut live, bangun power of place. Amin. Saya percaya ketika kamu janji sama Tuhan bangun power of place, beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian, pasti ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan memang akan bawa kita untuk membangun itu. Amin. Satu lagi, Pastor, saya merasa ini saya mau tanya. Di sini kan live umum nih. Saya merasa barusan di spirit saya, ada orang-orang dari latar belakang New Age. Ada orang-orang supranatural, tapi supranaturalnya bukan dari nama Yesus. Dan kadang-kadang mereka mengatakan bahwa, oh, saya ini adalah orang yang dulu, mungkin Pastor pernah dengar, karena Pastor kan masuk dalam alam rohnya dalam, sama Ama juga. Makanya bisa ibarat kayak mengambil sesuatu di dalam alam roh. Dan saya percaya itu karena saya sudah lihat beberapa bapak Tuhan di luar negeri juga, seperti Joshua Mills, kemudian Charlie Sam juga mengalami yang sama, gitu kan, gitu. Dan itu pasti memang karena kita masuk dalam glorinya Tuhan. Nah, tapi ada orang-orang yang mengatakan gini, ibarat kayak kita ini ada makhluk-makhluk lain, yang di luar daripada, jadi ini makhluk supranatural, tetapi kalau bukan nama Yesus, kan berarti bukan dari Tuhan kan, Pastor? Nah, mungkin bisa jelasin nggak? Karena Pastor kan pasti pernah ngalamin tuh, kayak gitu. Saya kok merasa pengen tanya seperti ini juga, karena saya percaya ada orang-orang yang dari awal dari latar belakang New Age, yang mereka nggak ngerti. Kemudian ada beberapa yang mungkin mengatakan gini, oh saya ribuan tahun yang lalu pernah hidup, bisa gitu kan? Pernah ya masih ngalamin gitu ya, gitu. Karena Pastor ngalamin sendiri kan, pernah dibawa masuk dalam alam roh yang paling dalam mau gimana. Saya pun ya belajar gitu kan, gitu. Tapi Pastor udah ngalamin lebih dulu. Jadi kok pengen tanya ini, mungkin bisa dapat pengalaman yang bisa disampaikan. Jadi gini, Pastor Abraham, jadi kita harus tahu bahwa bukan cuma Tuhan, tapi setan juga bisa buat mujizat. Saya nggak ngomong bahwa orang yang ngalami itu setan dan semuanya. Bahkan yang lebih parah, kita nggak usah ngomong tentang orang New Age atau apapun semuanya. Bahkan atau indigo ya, misalnya indigo itu kan dapat ini. Bahkan Pastor, sorry ya, hamba Tuhan pun ada yang asli, ada yang palsu. Yes, betul. Ada orang yang buat mujizat, ada orang yang kamuflase mujizat. Ya, apapun lah ya. Ya saya nggak ngomong bahwa saya paling asli, dia paling palsu, atau kalau kita yang buat asli, orang buat palsu. Enggak. Satu-satunya yang Roh Kudus kasih insight yang kuat di hati saya, gimana cara kita membedakan yang asli dari palsu, yaitu satu, yang pertama dari buahnya, yang kedua dari karakternya. Jadi orang bisa buat mujizat, orang bisa melakukan apapun, tapi nanti setelah mereka selesai, Anda akan lihat bagaimana karakternya. Dan sebenarnya menurut saya, satu-satunya membedakan antara asli dan palsu kelihatan ketika dalam kehidupan sehari-hari, karakternya akan keluar, sifat aslinya akan keluar. Makanya saya juga menganjurkan kepada ribuan orang yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, jangan terkecoh dengan apa yang kita alami secara supranatural. Jadi saya tidak ngomong bahwa saya asli. Saya tidak keberatan kalau Anda tengking saya, Anda uji. Karena memang Tuhan ngomong, ujilah segala sesuatu. Karena buat saya secara pribadi, kalau Anda lihat ketika Tuhan buat hal yang mujizat, supranatural, manifestation, kalau kita merasa bahwa kita yakin ini Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, kita nggak perlu takut diuji orang, Pastor Abraham.
Orang mau tes kita, orang mau uji kita. Bukankah emas itu nggak takut dengan api? Dan apapun yang membuat api itu justru akan membuat murni. Nah, kalau saya lihat, kita nggak bisa ngomong ini semua. Dan orang dukun pun bisa ngambil batu dari supranatural, Pastor Abraham. Yes, saya pernah dengar itu. Tiba-tiba ambil ini, dia bisa ini. Makanya seringkali mereka ngomong, apa bedanya kalian dengan dukun? Dan my mom tiba-tiba jalan ke mall, tiba-tiba seperti filmnya Frozen, ada Olaf. Ketika dia jalan ada apa di kepalanya, ada salju terus turun. Tiba-tiba my mom ada emas turun dari ini, hujan emas dan semuanya. Do you remember Pastor Abraham waktu kita ketemu di Taiwan, ada sebuah conference di Taiwan. Lalu ketika me and my mom masuk, tiba-tiba hujan emas di situ. Lalu orang semua lari ke depan, lempar. Ya sampai saya pulang cerita sama mereka itu pertama kali saya merasa saya pendeta tapi kayak penyanyi dangdut di sawer orang, saudara. That is the first time. Pastor Abraham tahu kan kejadian. Saya lihat secara itu semua maju ke depan lempar uang dalam kaki saya. Lalu saya ngomong sama mereka, jangan ganggu saya khotbah. Bahkan saya akan melanjutkan khotbah saya dulu. Tapi mereka tidak memperdulikan itu dan itu terjadi. For the first time in my life. Nah, kenapa? Karena orang tergiur dengan supranatural. Karena begitu orang lihat, do you remember habis saya khotbah ada seorang bapak-bapak, orang tua, dia dapat batu permata sebesar ini dan dia bawa ke saya. Ya, saya bilang, udah ambil kamu yang dapat. It's not me, bukan aku yang buat, itu Tuhan yang buat. Nah, lalu singkat cerita, ya itu yang terjadi. Semua orang pastilah Pastor Abraham melihat itu dan kagum dan semuanya. Dan buat saya secara pribadi, satu-satunya cara untuk membuktikan yang mana asli dari Tuhan atau enggak, bukan supranaturalnya. Karena kita susah untuk nembak, Pastor Abraham. Jadi yang paling kita bisa lihat dari kehidupannya sehari-hari, apakah mencerminkan karakter Kristus atau tidak. Nanti kelihatan kok dari hidupnya, dari perkataannya, dari semua actionnya, itu satu-satunya cara. Makanya Tuhan ngomong, dari buahnya lah kita akan tahu itu benar atau enggak. Pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Pohon yang jahat atau pohon yang nggak baik akan mengeluarkan buah yang nggak baik. Nah, jadi dari perkataannya lah kamu akan tahu siapa yang ada dalam hatinya. Dari perbuatannya kamu akan tahu. Banyak hamba Tuhan buat supranatural, Pastor Abraham. Tapi tiba-tiba Anda lihat dia jatuh, dia ini segala macam, melakukan pelanggaran moral dan sebagainya. Nah, jadi apa yang menjadi problem? Ya jangan terkecoh, karena Matius 7, 21, 22 jelas sekali berkata, bukan orang yang bernubuat, yang buat mujizat, yang masuk sorga. Kenapa? Karena mereka justru memakai itu menutupinya, seolah-olah mereka kelihatan rohani, tapi sesungguhnya mereka bukan dari Tuhan. Makanya hati-hati, Alkitab yang ngomong bukan saya. Banyak nabi palsu dan pengajar-pengajar lain, dan mereka akan buat mujizat, mereka akan buat orang kagum, sehingga mereka menyesatkan. Jadi buat saya secara pribadi, even Pastor Abraham, kalau kita memang fair, kita yakin ini Tuhan, orang mau tengking kita, orang mau uji, orang mau tanya, malah saya ngomong, semua kita punya Roh Kudus. Berdoa kalau Anda merasa Roh Kudus ngomong, Pastor Robert itu sesat, nggak usah ikuti, nggak usah dengar. Pastor Abraham Joel sesat, nggak usah ikutin. Kenapa? Karena yang asli nggak pernah takut dengan sebuah proses. Yes. That's my opinion, personal opinion. Kalau kita asli, nggak usah takut untuk kita diuji dengan api. Jadi Tuhan yang akan bela, bukan kita. Orang ngomong kita apapun, by the time kebenaran akan muncul seperti fajar. So, yang saya mau kasih tahu, jadi orang Kristen harus pinter, harus dewasa. Jangan terkecoh dengan tanda dan mujizat. Karena buat saya secara pribadi, itu bukan tanda asli. Tanda asli adalah menjadi serupa dengan Kristus. Justru orang lihat hidup kita, orang harus lihat Kristus. Buat saya secara pribadi, itulah Pastor Abraham yang akan membuktikan ini benar atau enggak. Tapi kalau ngomong enggak, mirip Pastor Abraham. Itu kamu kalau lihat orang dukun ya, dia bisa juga tiba-tiba ada batu, dia dapat batu dari mana. Dan enggak beda dengan apa yang Ama lakukan, karena mereka juga lakukan hal yang sama. Nah memang yang ini Tuhan, yang ini bukan Tuhan melakukannya. Tapi kan dia bisa membela diri. Emang kamu yakin kamu Tuhan? Aku yang Tuhan, kamu enggak? Ya susah, berdebat juga enggak ada gunanya. Tapi dari buahnya lah kita akan lihat, dari karakternya. Jadi kalau banyak hamba Tuhan buat mujizat, bernubuat, apa semuanya, saya enggak anti dengan nubuatan. I believe the power of prophesy. Tapi
satu yang saya yakin, kalau nubuat itu benar Tuhan, apa yang dia ngomong terjadi. Karena nubuat. Yang kedua, nubuatan itu harus keluar digerakkan oleh Roh Kudus, bukan kita yang mau bernubuat, tapi Roh Kudus yang menaruh itu dan kita bernubuat. Saya bisa bernubuat untuk orang, tapi tidak selalu. Kalau Roh Kudus taruh insight, saya akan ngomong. Kalau enggak, ya enggak. Kalau enggak, tapi kita ngomong, itu lu buat, bukan lu buat. Nah, jadi kita juga harus jadi hamba Tuhan, harus murni. Saya pernah doain orang nanya, Pastor, Tuhan ngomong enggak sesuatu? Ya kalau enggak, saya enggak bisa ngomong. Kalau saya enggak ngomong, nanti saya dibilang enggak peka. Jadi saya ngomong aja sembarangan, yang penting firman. Ya saya udah enggak murni berarti. Jadi dalam pelayanan ya kita harus murni, kita harus ini. Nah, dari situ kamu akan lihat, oh ini benar, ini karakternya benar, menyerupai Kristus. Nah itu kita bisa tahu ini yang dialami Tuhan, bukan dia. Ya kan? Wow. Saya kalau mau terkenal Pastor Abraham, saya buat ini aja, saya pameri semua apa yang kami alami, dan guarantee orang akan kejar dan akan banyak invitation datang. Yakinlah, kenapa? Karena semua orang ngejar itu. Saya berapa kali khotbah di beberapa gereja, dia datang, dia ngomong, Pastor, I'm ready for diamond. Manifestasi khusus. Dia ngomong gini, denger ya, I cannot bring even one. Tuhan yang buat, bukan saya. Tapi you jangan ngundang saya karena motivasinya itu. Ya, betul. Salah besar, saya bilang, I cannot do that. Bukan rendah hati, itu kenyataan. Kalau tidak ada Tuhan, saya nggak bisa. Kalau bukan Tuhan yang buat, saya nggak bisa. Semua Tuhan. Nah, saya sebagai hamba Tuhan ngomong apa adanya, bukan ada apa-apanya. Saya berani, orang mau ngundang oke, nggak ngundang nggak apa-apa. Saya pernah Pastor Abraham khotbah, tiba-tiba disuruh Tuhan stop. Habis di Jakarta itu banyak kok penterjemahnya Pastor Abraham yang nerjemahin saya juga, yang ibu itu Lucy. Tanya dia. Lalu disuruh stop, saya suruh mereka ketawa. Orang ketawa semua. Mana ada pendeta nyuruh orang ketawa? Wah, saya ketawa, Ibu Lucy ketawa, Ibu Lucy sampai nggak bisa nerusin penerjemahin saya, dia ketawa. Lalu semua orang sembuh, yang lumpuh jalan, cuman ketawa doang. Orang, Pastor Robert aneh, ya nggak apa-apa lah. Ya pokoknya, udahlah nggak usah takut diomongi orang, Pastor. Yang penting kalau Tuhan, kita yakin Tuhan, kita uji nih Tuhan, ya kita ngomong, kita lakukan. Instruksi yang paling penting ya, Pastor. Ya. Instruksi yang Tuhan. Dengeri Tuhan. Kalau kita dengeri Tuhan, kita obey, ya kita akan lihat miracle. Intinya itu sih. Dan ingat ya, inspirasi dari Tuhan, bukan kita mau buat-buat yang aneh. Ingat, waktu Yesus tiba-tiba dia ngeludah, lalu dia ngutek-ngutek tanah, lalu tempel 5 orang, itu secara etika nggak benar itu, Pastor. Ya, masa betul. Tapi itu yang dia lihat, dan dia ngomong, anak tidak bisa berbuat dari apa yang dia mau lakukan, tapi dia selalu berbuat apa yang dia lihat dari bapaknya. Karena anak nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi kenapa pelayanan Yesus dahsyat? Karena dia lihat bapaknya, dia dapat instruksi bapaknya, dia lakukan. Makanya jadi mujizat. Nah, kita sering istilah orang sok pinter, Tuhan nggak suruh kita buat-buat, ya nggak bisa. Yes. Nah, intinya ya itu sih, Pastor. Instruksi itu penting, dengeri Tuhan. Kita ikuti, ya dapat pasti, ngalami banyak hal. Saya nggak bisa always nangkep atau ini. Kalau Tuhan nggak suruh, mau apa yang kamu tangkep? Yang dapat bukan batu, nyamuk yang dapat. Tapi berarti kalau misalkan kayak dukun bisa buat sesuatu, bisa dia menangkap sesuatu, berarti itu yang ditangkap sama dia itu istilahnya yang dari batu yang bukan dari Tuhan, ya kan? Gitu. Jadi istilahnya ada yang dari setan, ada yang dari Tuhan. Dua portal, kayak dua portal ya. Portal yang baik, portal yang jahat. Dua-duanya portal. Ya makanya hati-hati juga. Saya pernah ikut ada satu hamba Tuhan. Dia kan kasih tahu ini portal, ini portal. Dia kasih tahu, yang ini jangan masuk, bahaya ini, kesurupan kamu. Iya tahu. Jelek. Nah ini portal yang benar. Memang benar, ada dua. Nah mereka ngambil dari portal yang mana? Gitu. Ya jelas, tapi mereka juga bisa buat mujizat. Tapi ya tanda kutip yang bukan dari Tuhan. Jadi jelas ada dua portal yang baik dan tidak baik. Jadi saya ingat waktu itu sampai dikasih label, jangan masuk, no entry gini. Karena ini portal yang nggak baik. Begitu kamu masuk, auranya udah nggak baik. Yang ini yang benar gitu. Kamu masuk sini, the present, the glory. Nah jadi ada dua alam. Jadi kalau kamu main dunia roh ya, ada portal kamu masuk, ini portalnya baik, yang baik. Nah ini portal yang hitam, begitu masuk, wah bahaya, karena banyak hal-hal yang nggak enak. Makanya begitu orang masuk, nggak bisa keluar lagi lah, keluar udah gila langsung dan sebagainya.
Ada di beberapa tempat di Jawa, orang masuk tiba-tiba keluar gila apa segala macam, karena ada dua alam yang berbeda, satu yang dari Tuhan, satu yang bukan dari Tuhan. Jadi ya alam supranatural gitu, ada portal yang baik, ada portal yang nggak baik. Makanya seringkali ada beberapa tempat kalau kita peka ya, kita jalan ya, kita teriak tiba-tiba bisa hilang kayak ini kok berair, nah, gitu. Suaranya pun hilang. Kenapa? Karena kita ketutup, ada portal. Jadi di tengah hutan, di gunung, di mana itu sering kadang-kadang ada portal yang nggak baik dan portal baik. Masuk ke alam itu. Nah, alam roh itu. Jadi begitu kita masuk, makanya orang kadang-kadang bayi tiba-tiba maghrib tuh hilang gitu, tiba-tiba nggak tahu kemana hilang, susah dibedain padahal itu. Nah, itu portal gitu. Nah, bahkan di rumah kita ada portal juga loh, Pastor ya. Ada jelas. Di rumah kita ada tempat yang portal khusus. Betul. Setiap gereja kita harus temukan. Ini pengajaran khusus ini. Ya. Kalau kita ketemu ya, maka terbuka alam supranatural. Karena portal itu kayak pintu. Nah, saya punya teman namanya Bruce Allen, sir. Waktu itu dia datang ke sini. Nah, Bruce Allen punya translation. Dia punya karunia bisa translation. Nah, saya tanya waktu dia translation, dia kan doa, tiba-tiba dia lihat ada portal kayak pintu. Lalu dia buka, dia keluar, tiba-tiba di Paris dia. Bukan spirit loh, roh jiwa tubuh. Orang bilang, wah ngayal, ada bukunya, lihat aja. Dan dia pernah ke tempat saya 2 kali di gereja kami. Nah, dia yang doain Ama, Pastor, supaya ngalamin translation. Dan after my mom didoakan, dia impartasi, my mom tiba-tiba doa, dia bisa pindah ke Hermon. Dan pulang ya, my mom sakit 3 hari, nggak bisa bangun. Lalu saya tanya, kenapa? Saya tanya dia, saya WhatsApp. Dia bilang, ya saya pertama kali translation juga gitu. Tubuh manusia ini nggak tahan dalam masuk alam supranatural gitu. Sakit 3 hari, dia juga sakit waktu itu 3 hari, nggak bisa bangun. My mom 3 hari sakit, badannya biru semua sakit. Kenapa? Tubuh manusia nggak bisa. Nggak bisa tembus alam itu, kecuali Tuhan yang bawa. Jadi, translation itu Tuhan. Dan yang ajaibnya waktu dia cerita sama saya, Bruce Allen, karena waktu itu kan saya jadi pembicara, dia pembicara di Taiwan dalam conference internasional. Nah, jadi sama-sama pembicara, dia main ke kamar saya karena dia sangat diberkati dengan pelayanan kami. Dia minta kami doain dia. Lalu kami doain, lalu saya kan juga dengan rendah hati, saya juga mau kamu doain. Lalu kita saling mendoakan. Nah, saya doain dia manifestation supranatural, dia doain kami translation. Sehingga saya juga ngalami, my mom juga ngalami, tapi nggak sesering dia, karena mungkin spesifikasi kami bukan di situ. Karena saya percaya Tuhan pakai setiap hamba Tuhan gereja dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, jadi singkat cerita, kami belajar dari dia translation. Yang membuat aneh, Pastor Abraham, percaya nggak, New Age Movement, semua film-film itu, mereka dapat inspirasinya dari mana coba? Pastor Abraham tahu, waktu dia cerita kaget, dia bilang, kamu tahu pintu Doraemon yang bisa kemana saja? Itulah portal untuk nembus ke dunia lain. Gitu. Saya pernah denger itu, pintu Doraemon. Masa? Loh, karena waktu dia doa, tiba-tiba Tuhan angkat dia ngit ke atas. Kayak di angkasa, tiba-tiba ada pintu. Persis katanya kotak. Begitu dia buka, masuk, dia keluar, udah ke Paris. Lalu habis itu dia balik gimana? Dia nunggu pintu lagi, masuk pintu lagi, langsung keluar ke kantornya dia. Nah, beberapa kali waktu ada tsunami di satu negara mana, tiba-tiba dia translation. Begitu dia translation, dia lihat ada satu bayi, ada anak-anak di pinggir pantai, dia langsung ambil, dia langsung bawa, dan anak itu selamat dari tsunami. Jadi udah kayak teleport yang kamu lihat, ada becak tiba-tiba mau ditabrak, ada orang langsung pindah, dia nyebrang. Udah model kayak gitu aja. Mungkin ada bilang, itu mustahil, omong kosong, dongeng di siang bolong. Enggak, ini beneran. Tapi itu akan terjadi di zaman akhir ini sih, Pastor. Masa-masa sukar dan penganiayaan apa semuanya. Pokoknya kita harus percaya satu apa tau nggak? Satu ya, kalau Anda harus tahu bahwa ingat, the glory of this latter house will be glitters. Jadi kemuliaan yang kita alami itu jauh lebih dahsyat. Apa yang belum pernah kamu dengar, apa yang belum pernah kamu lihat, itu akan terjadi. Dan ingat, Tuhan kita itu nggak bisa di otak, cuman segede bapak otakmu mana bisa memahami Tuhan. Dia akan buat yang jauh lebih besar dari apa yang Anda pikirkan dan doakan. Waktu dia cerita sama saya, oh iya, saya sampai melongok juga, padahal saya ngalami banyak hal supranatural, tapi saya terbengong-bengong. Makanya saya belajar satu hal, ada pepatah China bilang bahwa di atas langit masih ada langit. Kalau Tuhan pakai kamu, so what gitu loh, jangan sombong, masih ada orang dipakai Tuhan dengan keunikan. Makanya sesama biskota dilarang mendahului, apalagi nabrak dari belakang. Nggak boleh.
Jadi harus sama-sama menghormati karena Tuhan pakai seseorang dengan keunikan masing-masing. Saya nggak bisa ngiri dengan Pastor Abraham. Saya ada channel YouTube saya, tapi saya nggak bisa nyaingi Pastor Abraham. Kenapa? Karena memang Tuhan pakai dia di situ. Saya bukan spesialis di lain. Jadi saudara, saya nggak bisa ngiri. Orang mau ngomong apapun, saya bilang, you mau ngomong apapun tentang my friend ya, tapi dia hebat loh. Dia live YouTube ribuan loh. Dan itu tengah malam loh. Gua kalau live YouTube belum tentu bisa ribuan. Wah, tapi itu kalau itu. Lah itu karena dia ngundang saya di live-nya dia, maka bisa ribuan. Kalau saya live sendiri belum tentu ribuan. Saya bilang, "Oh, enggak lah, kamu merendahkan diri." Enggak, beneran saya bilang. Setiap orang dipakai Tuhan dengan keunikan masing-masing. Padahal ya, dia nggak pakai worship leader, dia nggak pakai singer, dia nggak pakai pemusik loh. Dia cuma pakai duduk di kursi. Dulu malah parah saya bilang. Sekarang tampilannya bagus, backgroundnya. Wah, kursinya juga bagus, lalu di belakangnya buku semua biar kelihatan lebih pinter. Dulu nggak kayak gitu, cuman korden saya bilang. Cuman korden, warna coklat, duduk, lalu dia ngomong-ngomong sendiri. Tapi ribuan, saya bilang, kenapa? Nah itulah Tuhan, saudara. Jadi kita nggak boleh. Nah makanya saya berharap semua hamba Tuhan saling menghargai, saling menghormati. Justru kalau ada hamba Tuhan suka nyesat-nyesati orang, kebagusan. Ya harusnya kita nggak boleh lah kayak gitu. Kalau memang dia sesat ya kamu telepon lah ngomong, brother hati-hati jangan tersesat, udah selesai. Dan doakan dia. Bukan malah khotbahin, ngomongin. Ya menurut saya sih dari buahnya lah kamu akan lihat karakter Kristus. Apa yang ada di hati orang, kamu akan lihat dari ininya. Orang ngomong sama saya bilang, semua orang bisa salah. Kalau orang bertobat tiba-tiba dipakai Tuhan, bahkan lebih hebat dari kamu. Why not? Itu hak Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Saya kenal banyak orang brengsek tiba-tiba dipakai Tuhan bertobat jadi dahsyat, bahkan melebihi orang yang kudus. Karena kenapa? Ibaratnya saya bilang 2 orang, satu punya utang 1 miliar, satu punya utang 200 miliar. Tiba-tiba Tuhan ngomong, lunas. Yang mana yang akan lebih totalitas dan lebih royal, lebih gila-gilaan? Yang utang 200 miliar. Nah itu Pastor Abraham Joel dan itu saya Robert Lee. Benar nggak Pastor? Utang nyawa Pak. Iya. Utang nyawa kita sama Tuhan. Iya, kamu sama saya. Saya 3 kali mau bunuh diri. Saya 3 kali mau bunuh diri. Kita utangnya banyak, kita nggak bisa bayar, makanya kita totalitas sama Tuhan. Kan gitu, Pastor Abraham. Betul. Jadi dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom, and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dan inilah firman-Nya, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yeah.